Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lisa Elgania Putri dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dan rekan saya Anissa Pratiwi dari UIN Syarif Hidayatullah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PKPA kami di Direktorat Pengamanan. Sebelumnya, Badan POM RI merupakan sistem pengawasan obat dan makanan atau yang biasa kita sebut dengan SISPOM yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi mencegah produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan dan keselamatan konsumen. Untuk di Direktorat Pengamanan, berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Struktur organisasi dibagi menjadi 2 subdirektorat dan 6 seksi. Yang pertama, Subdirektorat Pengamanan Obat dan Nafza. Yang kedua, Subdirektorat Pengamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan. Kegiatan pelaksanaan praktek kerja apoteker dari tanggal 5 sampai tanggal 9 Maret 2020 kami lakukan di aula untuk mendapatkan kuliah umum berupa penyampaian materi dari masing-masing unit yang ada di Badan POM RI. Kemudian untuk kelompok 15 kami ditempatkan di Direktorat Pengamanan di lantai 3 gedung F dari tanggal 10 sampai tanggal 28 Maret dan mendapat tugas khusus. Di sini untuk tugas khusus saya akan menjelaskan sedikit tentang proses bisnis. Proses bisnis sendiri yang pertama dari SOP POM 05.01.CFM_SOP 01. Yang pertama akan memberikan informasi untuk dugaan produk obat dan makanan ilegal. Kemudian menerima informasi. Setelah itu dibentuk respon. Setelah membentuk respon, melakukan koordinasi respon dengan Badan Intelijen dan Badan Penyidikan. Setelah koordinasi respon, kami membentuk tindak lanjut respon. Kemudian menentukan apakah perlu verifikasi peta rawan kasus atau tidak. Apabila diperlukan peta rawan kasus, salah satunya adalah bentuk patroli cyber. Ini kami lakukan di tugas khusus, di mana kami melakukan pemetaan di e-commerce yaitu Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dan Shopee. Kami mencari nama akun, terus produk yang dijual di akun tersebut seperti obat-obatan tertentu, contohnya Tramadol dan Trihexylpenidil yang kebanyakan dijual di Tokopedia dan di Shopee. Setelah itu produk-produk yang disalahgunakan seperti alprazolam, golongan benzodiazepam yang digunakan sebagai obat penenang. Yang biasa disalahgunakan lagi yaitu misoprostol atau sitotek untuk penggugur kandungan. Terakhir, kami melakukan cyber di obat-obatan safe living untuk kelas terapi, jantung, hipertensi, dan gula darah, termasuk obat-obatan keras seperti contohnya antibiotik yang dijual bebas melalui daring. Setelah itu kami melakukan koordinasi pengamanan ketika peta rawan kasus telah selesai dikerjakan. Terakhir kami melakukan evaluasi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Lisa Elgania Putri untuk penugasan pemetaan penjualan obat-obat tertentu dan juga obat keras yang diberikan kepada kami kelompok 15 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Pengamanan yang terkandung pada Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 324 yang berbunyi Subdirektorat Pengamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan juga zat aditif mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan juga evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan
dan juga untuk melakukan pencegahan tindak pidana obat dan narkotika, psikotropika, prekursor, dan juga zat adiktif. Untuk proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan yaitu salah satunya adalah dengan melakukan pemetaan penjualan obat tertentu dan juga obat keras melalui sistem daring seperti yang telah dikerjakan oleh kelompok kami. Untuk informasi terkait produk obat dan makanan ilegal yang dari pihak UPT, ULPK, Deputi 1, 2, dan 3 dan juga P3OMN yang mengeluarkan form pengaduan, laporan hasil pemetaan, laporan hasil pengamanan, laporan hasil pengawasan, dan laporan hasil uji lab. Selanjutnya, ketika dokumen-dokumen tersebut terkumpul, lalu Direktorat Pengamanan akan membuat keputusan bentuk respon terhadap informasi terkait obat dan makanan ilegal yang telah diberikan tersebut. Bentuk respon yang dapat diberikan oleh Direktorat Pengamanan dapat berupa feedback laporan, kajian atau potensi kejahatan di bidang obat dan makanan, selanjutnya rencana tindakan pengamanan, dan juga pemutakhiran peta rawan kasus. Kemudian akan dilakukan tindak lanjut respon. Untuk kajian atau potensi kejahatan di bidang obat dan makanan akan dilakukan patroli cyber dan penggalangan terhadap pelaku usaha atau komunitas dalam rangka pencegahan. Kemudian untuk hasil rencana tindak lanjut pengamanan akan dilakukan tindakan pengamanan. Serta untuk pemutakhiran peta rawan kasus akan dilakukan verifikasi terkait dengan peta rawan kasus tersebut. Peranan apoteker dalam Direktorat Pengamanan yaitu ilmu kefarmasian yang dimiliki oleh seorang apoteker dapat menjadikan sebuah dasar dalam menggali informasi obat dan juga penemuan kasus serta untuk membuat keputusan respon yang akan ditelusuri oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. Kemudian pengetahuan apoteker mengenai kode etik kefarmasian merupakan dasar dalam mengetahui adanya penyimpangan. Kasus yang ditangani oleh Direktorat Pengamanan yaitu penjualan dan pendistribusian obat ilegal, obat tanpa izin edar, obat palsu, obat keras, dan obat-obat tertentu yang dibeli tanpa resep dokter melalui sistem daring. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pertama, BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia bertugas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian untuk Direktorat Pengamanan merupakan salah satu direktorat dalam Kedeputian 4 yang bertugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan juga pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat dan makanan. Lalu yang ketiga adalah Direktorat Pengamanan berperan penting dalam pengawasan peredaran obat dan makanan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan mutu dari obat dan makanan tersebut yang bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia. Selanjutnya untuk saran diharapkan kami dapat mengunjungi setiap kedirektoratan yang ada di Badan POM sehingga dapat lebih memahami penugasan dan tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap direktorat. Dan juga saran yang lainnya adalah meningkatkan sosialisasi tentang program yang telah dibuat oleh Badan POM sendiri sehingga masyarakat lebih peduli. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.